Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sejahtera untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan interpretasi pada PT Unilever Tbk Indonesia. Yang pertama itu ada current ratio. Untuk PT Unilever ini sendiri mengalami nilai fluktuasi. Pada tahun 2019-2020 dia masih mengalami peningkatan, namun pada tahun-tahun berikutnya itu mengalami penurunan dikarenakan masa-masa pandemi COVID. Nah, nilai current ratio-nya belum memenuhi standar industri sebesar 2 kali, yang artinya perusahaan ini belum mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Berikutnya masuk kepada quick ratio. Sama dengan sebelumnya, quick ratio pada tahun 2019 dan 2020 itu mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan masih mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Nah, nilai current ratio-nya ini belum memenuhi standar industri juga sebesar 2 kali, yang artinya perusahaan ini belum mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Baik, yang ketiga itu adalah cash ratio. Nilai cash ratio-nya 2019 hingga 2020 itu mengalami peningkatan sedikit, namun mengalami penurunan di tahun 2021 dan naik sedikit lagi di tahun 2022. Untuk tahun 2019 hingga 2020 dia memenuhi standar industri yaitu sebesar 0,5 kali, namun di dua tahun berikutnya tidak memenuhi standar. Berikutnya kita masuk kepada rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah total asset turnover. Nilai total asset turnover ini pada tahun 2019 hingga 2020 itu masih mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan lagi di tahun 2021 itu masih puncak-puncak COVID. Namun pada 2022 itu sudah mengalami peningkatan sedikit. Namun total asset turnover-nya ini telah memenuhi standar industri sebesar 2 kali, yang artinya perusahaan ini sudah mampu beroperasi dalam penggunaan seluruh aset dan dalam menghasilkan penjualan meskipun dalam masa-masa pandemi COVID. Berikutnya kita masuk kepada receivable turnover. Nilai receivable turnover-nya ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dia masih memiliki 8,54, namun pada tahun 2020 dan 2021 masa-masa puncak COVID itu dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2022 dia berhasil naik lagi dan dalam nilai yang cukup lumayan. Namun nilai receivable turnover-nya belum memenuhi standar industri sebesar 15 kali, yang artinya perusahaan ini belum mampu bekerja secara efisien dalam penggunaan seluruh aset dalam menghasilkan penjualan. Baik, berikutnya kita masuk kepada rata-rata pengumpulan piutang. Seperti yang kita lihat dari tahun ke tahun, jumlah hari pengumpulan piutang dari PT Unilever ini masih lebih dari 1 bulan, yang artinya perusahaan ini belum mampu bekerja secara efisien dalam melakukan pengumpulan piutangnya. Berikutnya kita masuk kepada inventory turnover. Seperti yang kita lihat dari tahun ke tahun nilai inventory turnover-nya itu mengalami fluktuasi. Namun meskipun mengalami fluktuasi, tetap saja belum memenuhi standar industri yaitu sebesar 20 kali, yang artinya perusahaan ini belum mampu bekerja secara efisien dalam mengelola perputaran seluruh persediaan aset dalam satu periode. Baik, yang berikutnya kita masuk kepada rata-rata hari persediaan. Seperti yang boleh kita lihat dari keempat tahun nilai rata-rata hari persediaan ini masih lebih dari 20 hari atau lebih dari 1 bulan, yang artinya perusahaan ini belum mampu bekerja secara efisien dalam melakukan penagihan persediaan. Baik, berikutnya kita masuk kepada working capital turnover. Seperti yang boleh kita lihat, nilai working capital turnover-nya itu dari tahun ke tahun itu mengalami nilai rasio yang minus, yang artinya perusahaan ini belum mampu memenuhi standar industri sebesar 6 kali, di mana perusahaan ini belum mampu bekerja secara efisien dalam mengelola modal kerja perusahaan dalam satu periode. Baik, yang terakhir kita masuk kepada fixed asset turnover. Seperti yang boleh kita lihat, nilai pada tahun 2019 hingga 2020 itu masih mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan di tahun 2021 akibat pandemi COVID seperti yang tadi, namun berhasil mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga pada tahun 2022. Namun nilainya belum mampu memenuhi nilai standar industri sebesar 5 kali, yang artinya perusahaan ini belum mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode tertentu. Baik, kesimpulan yang boleh saya ambil dari pekerjaan nilai interpretasi saya yaitu meskipun dalam pandemi COVID perusahaan ini masih mampu untuk bekerja secara maksimal dalam menghasilkan penjualan. Terima kasih.